Akhir-akhir ini setiap kalian melihat video kekalahan Real Madrid, pasti ada sebuah komentar yang membuat perdebatan panas. Ini bukan soal siapa yang paling jago, bukan soal siapa yang paling mahal, tapi soal satu keputusan besar yang sekarang mulai dipertanyakan. Ini tentang keputusan Kylian Mbappé meninggalkan Paris Saint-Germain demi bergabung dengan Real Madrid. Awalnya semua orang sepakat, ini adalah the perfect move. Mbappé ke Real Madrid itu kayak potongan puzzle yang akhirnya lengkap. Dunia bilang, selesai sudah, ini era baru. Gimana enggak, karena Madrid dapat bintang terbesar generasi ini. Mbappé dapat klub impian dan sejarah Liga Champions yang gak ada tandingnya. Tapi faktanya, itu semua seperti kebohongan terbesar abad ini. Coba lihat fakta yang beredar. Musim pertama Mbappé di Real Madrid, belum ada gelar besar. Bahkan ada mulai berani bilang, ini bisa jadi musim kosong. Sementara itu di Paris, PSG justru tetap jalan, bahkan tetap angkat trofi. Ligue 1 masih aman, piala domestik juga masih mereka kuasai. Dan yang paling bikin panas, mereka masih punya peluang besar di Liga Champions. Jadi, apakah Mbappé salah langkah? Atau memang Mbappé yang salah? Mbappé selalu diposisikan sebagai pemain yang ditakdirkan untuk membawa Real Madrid kembali ke puncak Eropa. Tapi bagaimana kalau justru sebaliknya? Karena kalau kita jujur, Real Madrid sebelum Mbappé datang, itu bukan tim yang kacau. Mereka punya struktur dengan identitas yang kuat. Bahkan tanpa seorang Mbappé, mereka tetap jadi ancaman di Eropa. Jadi ketika Mbappé datang, ekspektasinya bukan sekedar bagus, tapi harus jadi pembeda. Masalahnya, sejauh ini, apakah dia benar-benar jadi pembeda? Di sisi lain, PSG yang sering dihina sebagai tim uang tanpa jiwa, justru terlihat lebih stabil setelah kepergian Mbappé. Selama bertahun-tahun semua orang bilang PSG terlalu bergantung pada Mbappé. Tapi sekarang tanpa dia, klub itu justru menjadi yang paling mengerikan di Eropa. Bisa dibilang PSG itu beruntung karena bisa melepas kepergian Mbappé dan membawa klub itu ke jalur juara dan juara. Sekarang bandingkan tekanan yang dihadapi Mbappé di Madrid. Di PSG, dia adalah pusat segalanya. Semua bola ke dia, semua spotlight ke dia. Bahkan saat ada Messi dan Neymar pun, semua media membahas dia. Singkatnya, dia itu seperti pusat perhatian dalam klub tersebut. Di Real Madrid, Mbappé bukan lagi seorang raja. Dia cuma salah satu dari banyak superstar yang ada. Dan mungkin ini tidak semua orang sadari sejak awal. Pindah ke klub besar bukan cuma soal naik level, tapi juga soal berbagi panggung. Sekarang bayangkan tekanan yang dia rasakan. Setiap pertandingan yang dia mainkan selalu dibandingkan. Setiap momen tanpa kontribusi langsung jadi bahan kritik. Karena fans Madrid itu udah terbiasa dengan kemenangan di setiap pertandingan. Lalu banyak komentar-komentar mulai bermunculan. Apakah Mbappé terlalu mendominasi? Apakah dia datang membawa masalah? Apakah Madrid lebih baik tanpa Mbappé? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin terasa berlebihan. Tapi faktanya, semua orang sedang menyalahkan Mbappé. Dulu kalau PSG kalah, yang disalahkan juga tetap Mbappé. Dan itu menyakitkan. Tapi bukan buat PSG, tapi buat Mbappé. Karena selama ini dia dianggap sebagai pemain yang membawa tim. Tapi kalau tim yang dia tinggalkan tetap sukses, bahkan mungkin lebih stabil, gimana? Ini bukan berarti Mbappé pemain buruk, jelas tidak. Secara individu, dia masih salah satu yang terbaik di dunia. Kecepatan, skill hingga finishing dia itu sempurna. Tapi sepak bola bukan cuma soal individu. Dan tahu kenapa Mbappé masih akan menjadi pusat masalah? Eps, betul, karena dia belum bisa mengontrol egonya. Bayangin kamu ada satu tim dan pemain-pemain top yang juga punya ego besar dan juga punya kualitas luar biasa. Sebelum Mbappé datang ke Real Madrid, ada seorang Vinicius Junior yang merasa dia superstar. Gaya bermainnya benar-benar egois parah. Bahkan sempat beberapa kali dia kena marah karena lebih melakukan gerakan individual yang tidak penting. Lalu datang satu pemain yang secara tidak langsung menuntut lebih banyak spotlight. Gesekan kecil itu pasti ada, dan di level tertinggi, gesekan kecil bisa berdampak besar. Ada yang bilang Mbappé terlalu sering memilih menembak dibanding mengoper. Ada yang bilang dia terlalu fokus mengejar statistik pribadi. Bahkan ada yang berani bilang dia lebih ingin jadi bintang daripada jadi bagian dari sebuah klub. Apakah itu sepenuhnya benar? Coba deh menurut kalian gimana? Sebetulnya semua pesepak bola butuh yang namanya ego. Karena memang pemain hebat butuh ego. Semua legenda sepak bola juga punya ego. Cristiano Ronaldo punya. Lionel Messi juga punya. Tapi bedanya, ego mereka pada akhirnya selaras dengan tim. Tapi di sisi lain, ada juga kemungkinan sebaliknya. Setelah kekalahan dari Bayern Munchen di kuarter final UCL kemarin, seharusnya Mbappé mulai sadar. Dia harus mulai menyesuaikan diri.
Tentunya dia harus sadar akan satu hal, dia bukan cuma superstar, tapi juga tim player. Kalau itu terjadi, semua kritik buruk tentang Mbappe akan hilang. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kalian Mbappe adalah pemain dengan ego yang terlalu besar untuk sebuah tim? Atau justru dia adalah pemain besar yang sedang dalam proses belajar menyeimbangkan egonya?